Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama gua Kopi Anan. Kali ini mungkin bukan sebuah tutorial tapi cuman iseng aja. Dimana mungkin kalian udah pada tahu ya local out ini dipakai untuk apa. Jadi dependensi local out ini itu biasanya dipakai untuk kalau kalian mau menggunakan biometri seperti fingerprint atau Face ID di iOS. Sehingga kalian bisa mengamankan data lebih aman lagi. Nah, untuk cara kerjanya nggak akan aku bahas di sini, tapi ini aku udah bikin projectnya teman-teman, simple sekali. Jadi cara pemakaiannya gampang banget ya. Kalian tinggal panggil local authentication, atau mungkin lebih tepatnya kalian ambil dulu local out. Ini versi 2.1.2 ya, jadi mungkin nanti akan diupdate kalau video ini juga udah naik, I don't know. Nah, terus aku udah bikinkan sebuah kelas di sini namanya security, di mana aku bikin sesuatu lah di sini ya, yaitu untuk cek availability-nya. Di sini aku panggil beberapa function seperti can check biometric, terus di lock nanti, terus apakah device-nya support, di lock juga, dan nanti ada list biometric yang support. Ya, nah ini aku hide dulu. Jadi dari halaman utama, di sini floating action button, tugas kita hanya memanggil function check availability yang ada di sini. Simpelnya begitu ya. Nah, aku akan run ulang. Dan kalau kita run, hasilnya adalah begini, true, true. Can check berarti true, is support, device-nya support, dan list biometric yang udah ada yaitu biometric type, strong, dan weak. Aku nggak ngerti ya. Tapi kalau kalian matiin biometrinya, nanti ini jadi listnya nggak ada isinya gitu. Ini berhubungan biometrinya udah aktif. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini udah ada fingerprintnya, udah kedaftar 1 biji. Tuh ya. Aku yang di sini akan membahas error, atau di sini ada mungkin dari developernya lupa atau entah gimana. Yang kedua adalah gimana cara kita bikin pull request atau merge request ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian bisa, atau aku akan kasih dulu deh kenapa aku bikin video ini. Oke, jadi kalau kalian mau mengaktifkan local out, kalian bisa panggil out.authenticate. Jadi make sure ini semua udah ditepatin ya, udah true semua lah, udah oke. Nah, baru kalian bisa melakukan authenticate. Nah, di sini perlu kalian isi localize reason-nya. Di sini nanti reason-nya apa? Contohnya cek data gitu. Nah, terus di sini ada option yang harus kalian isi, di mana ada beberapa option ya. Ada biometric only. Kalau kalian true, nanti dia nggak harus pakai PIN ya. Nih. Jadi kalau kita save dan kita run, maka dia akan muncul di sini cek data. Itu adalah reason-nya. Di sini authentication required, dan kalau kalian masukkan fingerprint kalian yang tidak terdaftar, dia akan error, tapi kalau yang terdaftar, maka dia akan masuk gitu. Ini ada return-nya, yaitu boolean, artinya true atau false aja. Nah, terus ada satu lagi, ini out message teman-teman. Ya, tipe data dari out message ini adalah iterable, artinya list dari out message, di mana ada 3 buah kemungkinan untuk iOS, Android, dan Windows. So, artinya kita harus bikin gini, dan kita harus panggil yang namanya, kalau kita lihat, kita harus panggil iOS out message ya. Nah, tapi ketika dipanggil seperti ini error. Bahkan kalian nggak bisa import. Di sini nggak ada import sama sekali. Oke? Nah, ini yang aku mau coba fix teman-teman gitu. Jadi, caranya adalah pertama, aku ke repositorinya dulu, si local out. Kalian bisa ke repositorinya GitHub-nya dia. Nah, terus di sini ada local out. Sebenarnya kalian bisa langsung fork di sini ya, untuk memindahkan ke dalam GitHub kalian. Nah, di sini aku udah ada. Jadi kopianan local out seperti ini. Oke. Jadi aku udah, istilahnya udah di fork ya. Aku udah fork datanya gitu. Terus langkah selanjutnya adalah aku buka di git control kalian, entah dimanapun itu ya, kalian cloning sampai kalian mendapatkan
sebuah folder seperti ini ya, localout. Jadi di dalam package-nya localout ini ternyata dia memiliki banyak package juga ya, ada macam-macam ya yang dia butuhkan di sini. Ada banyak lah kayak gini. Nah, terus aku akan buka satu folder ini, atau lebih tepatnya lebih spesifik lagi si localout yang ini ya, karena kita pakai package yang ini kan. Nah, ini kita akan buka di dalam VS Code kita. So, aku akan new window. Nah, tadi aku udah buka. Jadi, aku akan arahkan ke localout-nya ya. Dan isinya adalah ini, teman-teman. Ini adalah package atau kalau kita biasa bilang library, walaupun mereka berbeda ya. Jadi, ini library untuk localout. Nah, inilah yang ngebuat kita bisa memakai fitur yang tadi. Tapi, setelah aku lihat-lihat di sini, kalau kita bongkar di localout, lib, dan src, di sini ada beberapa yang missing, teman-teman ya. Nih, iOS out message-nya ini nggak ada ya. Padahal di foldernya ada, tapi nggak bisa kebaca ke depan. Nah, kita bisa track ini ada di folder mana. Kita bisa masuk ke out message gini. Nah, atau lebih gampangnya kalian bisa pergi ke sini sih. Jadi ke localout Android, lib, dan di dalam types-nya, nah ini ada out message Android. Harusnya kalian bisa buka ininya. Harusnya bisa kalian call gitu keluar. Tapi yang terjadi dia nggak keluar. Nah, kemungkinan mereka itu lupa mengekspor kelasnya di dalam sini, di dalam main project-nya yaitu localout yang ini. Kita sebenarnya tinggal mengekspor aja ya, teman-teman. Ya, udah bikin ekspornya apa aja, aku akan copy aja. Copy, aku akan ekspor ke sini. Nah, aku akan review dulu ya. Pertama, aku akan panggil di sini Android out message-nya. Dia akan mengarah ke folder out Android message. Jadi kalau kita pergi, dia akan ngambil ini. Jadi kita intinya mengekspor. Jadi ketika kita panggil localout, nah folder-folder atau file-file yang ada di sini juga ikut ke bawah. Jadi bisa dibaca gitu ya. Jadi ada 3 yang aku ambil di sini. 2 ya, Android, iOS, sama kalau mau kalian bisa ambil satu lagi, yaitu yang ini ya, yang Windows ya. Jadi kalian bisa ekspor. Kalian ambil dari package, local package ya berarti, terus kalian panggil localout Windows. Nah, yang ini, terus kalian ke folder types, dan kalian bisa ke folder out message-nya, dan kasih nama itu show ya. Kasih nama aja Windows out message kayak gini. Kalau biru-biru gini, kalian tinggal organize import aja, itu ngurutin doang. Setelah di save, nah, sekarang kita bisa pakai local dependency ini atau lokal. Jadi kan kalau kita dari project yang tadi, ini kita ngambilnya dari Git kan. Teorinya adalah dia akan mendownload dari pub.dev di sini. Setelah di-download, dia simpan ke dalam folder lokal kita, terus dia bisa pakai. Nah, karena di cloud-nya atau di versi ininya masih belum ada, ini kita ganti dulu, teman-teman. Jadi diganti dulu, ini aku udah bikin localout, kita arahkan ke folder si localout-nya itu sendiri ya. Jadi aku arahin ke sini, aku arahin ke folder ini. Nah, folder ke ini. Jadi klik kanan, bisa get copy path aja ya sebetulnya. Copy path, nah si localout-nya kita ambil dari path ini. Begitu guys. Jadi nanti ketika kalian save, maka dia akan pindah. Dia mintanya bukan ke versi 2.1.2, tapi ke versi yang udah kita edit, yang cuma ada di mesin kita, komputer kita aja. Nah, sekarang di security, nah ini jadi nggak error lagi. Jadi kalian bisa pakai out message si Android. Jadi sekarang kalian bisa pakai Android out message dan kalian kasih properti lainnya. Contohnya biometric hint. Nah, jadi kalian bisa mengganti tulisan-tulisan yang ada di depan. Ini ngaruhnya kemana sih, Bang? Ini ngaruhnya ke sini. Nih, kalau kalian klik tuh, ini hint untuk ngerubah data-data yang di depan ini.
Jadi kalau sebelumnya nggak bisa karena dari Flutter package-nya dia belum dibuka sama mereka, mungkin lupa. Terus di sini juga kalian bisa pakai go to setting button. Nanti di sini cancel button kita ambil ya. Cancel button kalian ganti jadi gagal atau batal. Nih kalau kalian save lagi, ini kalian buka tuh, jadi berubah jadi batal. Jadi lebih ke customize-nya ya. Dan di sini untuk iOS juga ada, iOS Out Message juga kalian bisa customize beberapa, cuman nggak banyak ya. Lebih banyak Android dan lain-lain lah ya. Jadi banyak banget. Nah, itu yang akan kita update ke timnya si Localout ini, teman-teman. Jadi, setelah kita ngebuat sebuah perubahan tadi, nah, tugas kita adalah kita bisa, ini aku commit dulu. Oke, kayaknya aku nggak akan pakai source tree ya, teman-teman. Jadi, aku akan pakai GitHub desktop aja karena akun yang nempel di sini adalah akun pribadi aku. Nanti ketambah di sini. Nah, di sini udah ada file-file yang udah diubah tadi sama aku. Nah, sekarang aku tinggal bikin summary-nya aja di sini. Update show out message on localout import gitu ya. Terus aku commit aja, commit to main. Terus di sini aku akan push, teman-teman. Nah, ini di-push ke mana? Ini di-push ke git-nya aku. Karena tadi aku fork ya. Nah, terus habis itu kalian buka GitHub kalian. Nah, ini localout. Nanti akan ada this branch is one commit ahead kayak gini. Kalian buka. Nah, terus di sini ada discuss and review the changes. Nah, karena kita udah nge-push sesuatu di sini, kita tinggal create pull request supaya kita bisa nge-request ke mereka. Nah, jadi di sini kalian bisa isi informasi apa yang udah kalian edit di sini. Nah, begini teman-teman kira-kira. Jadi kita udah ngasih tahu ke mereka bahwa kita udah bikin perubahan seperti ini. Jadi silahkan untuk mereka nanti kalau misalnya mau merge atau dijadiin gitu ya, nanti kita akan jadi kontributor di mereka. Oke. Nah, di sini kalian bisa dari copy anan akan di requestkan ke dalam mainnya mereka juga ya. Udah deh. Jadi allow edit and maintain bla 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 bla, kita create pull request dan submit. Nah, nanti di sini mereka akan baca nih. Nah, nanti once mereka approve, nanti di sini akan aku menjadi kontributor yang akan muncul nanti di profile kalian ya. Jadi di profile kalian nanti di sini ada kontributor. Di sini kan ada achievement tuh. Nah, aku pernah berkontribusi di mana dan lain-lain. Gitu sih, teman-teman. Dan itu aja, sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Bye-bye.